Halo dan selamat datang di paparan kita kali ini. Langsung saja ya, hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang jujur saja adalah fondasi paling dasar dari setiap kebaikan yang kita lakukan, yaitu menjaga keikhlasan, beramal hanya karena Allah. Anda tahu, keikhlasan itu ibarat detak jantung dari setiap amal perbuatan. Tanpanya, sebaik apapun tindakan kita di mata manusia, amal itu ibarat raga yang kehilangan nyawanya. Jadi, mari kita sama-sama menyelami esensi dari niat ini, dan pastinya, gimana sih cara menjaganya di tengah dunia yang penuh dengan distraksi? Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau Anda merenungkan satu pertanyaan ini sejenak. Apakah amal kita benar-benar tulus? Coba dipikirkan. Ini pertanyaan yang cukup menohokkan, sering banget kita melakukan kebaikan, bekerja keras sana-sini, atau sekedar bantu orang lain, tapi di sudut paling dalam hati kita, masih ada sebersit harapan buat dipuji, diakui, atau minimal banget dapat tepuk tangan dari orang sekitar. Nah, pertanyaan ini menantang kita buat mengaudit lagi motivasi-motivasi tersembunyi di balik aktivitas kita sehari-hari. Oke, untuk membedah itu semua, kita punya peta jalan yang jelas hari ini. Mulai dari memahami makna sejati sebuah keikhlasan, 3 langkah menjaga niat, bahaya penyakit aji mumpung, lalu kita akan melihat langsung keteladanan KH Ahmad Dahlan dan kesederhanaan KH A.F. Fahrudin, sampai akhirnya kita sadar bahwa ini adalah sebuah perjuangan sepanjang hayat. Kita mulai dari bagian pertama. Makna sejati sebuah keikhlasan. Coba bayangkan sebuah amal yang luar biasa besar dan megah. Kalau di dalamnya terselip ria atau niat pengen pamer, wah, nilainya langsung hancur, menyusut jadi debu saat itu juga. Tapi kebalikannya nih, amal yang kelihatannya sepele banget, mungkin cuma mindahin duri dari jalan atau ngasih senyuman ramah ke orang lain, kalau dibarengi dengan keikhlasan murni, itu bakal tumbuh jadi sesuatu yang sangat agung. Intinya, ikhlas itu berarti memurnikan niat semata-mata mencari ridho Tuhan, bukan buat nyari panggung atau sorak-sorai dunia. Dan prinsip ini bukan sekedar filosofi buatan manusia ya, ini adalah perintah langsung. Dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Bayyinah ayat 5, dengan jelas disebutkan, padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ayat ini benar-benar menegaskan dari otoritas tertinggi, bahwa inti dari segala bentuk ibadah kita itu adalah kemurnian hati. Tanpa kemurnian, ketaatan kita itu ibarat cangkang kosong yang gak ada isinya. Menariknya lagi, konsep keikhlasan ini skalanya jauh lebih luas dari sekedar ritual ibadah di atas sajadah. Coba perhatikan surah Al-An'am ayat 162 ini. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Wah, ini luar biasa banget. Ini berarti keikhlasan harus mencakup seluruh eksistensi kita. Dari momen kita buka mata di pagi hari, sampai kita tutup mata di malam hari, bahkan seluruh napas dan perjalanan hidup sampai ajal menjemput nanti, semuanya didedikasikan 100% untuk Sang Pencipta. Sebuah totalitas penyerahan diri. Poin paling krusialnya bermuara pada hadis yang pasti sudah sangat familiar ini. Sesungguhnya, amal itu tergantung niatnya. Apa sih implikasinya buat kita? Artinya, esensi dari tindakan Anda itu sama sekali nggak dinilai dari seberapa megah kelihatannya dari luar. Nilai yang sesungguhnya justru terletak pada tenaga tak kasat mata di lubuk hati Anda yang paling dalam, yaitu niat. Anda cuma bakal dapat apa yang benar-benar Anda niatkan. Kalau niatnya murni demi dunia, ya mungkin dapat dunianya, tapi kita kehilangan akhirat. Rugi banget kan? Nah, sekarang masuk ke bagian kedua. Gimana sih 3 langkah praktis menjaga niat? Kita semua sadar, hati manusia itu gampang banget berbolak-balik. Hari ini lurus, besok bisa aja belok. Makanya, kita butuh semacam sistem audit internal yang terus-terusan berjalan. Disinilah letak ketiga langkah praktis ini. Langkah pertama, sebelum beramal. Di titik ini, Anda harus jeda sebentar dan tanya ke diri sendiri, saya ngelakuin ini buat siapa? Lalu langkah kedua, saat beramal. Di tengah-tengah kesibukan, apalagi pas sudah mulai capek atau tiba-tiba ada orang yang ngeliatin kerjaan kita, buru-buru deh periksa lagi hati kita, biar nggak melenceng. Dan langkah ketiga, ini yang paling rawan ya, setelah beramal. Kalau amalannya udah kelar, tolong banget tahan jari dari godaan buat posting ke media sosial demi ngejar likes, atau gatel pengen cerita ke semua orang. Jangan sampai pahala yang udah susah payah dibangun malah hancur di garis finish, cuma karena kesombongan. Hadis riwayat Imam Muslim ini dengan sangat brilian menampar kita, sekaligus ngasih tahu kenapa kita harus berhenti kehausan akan validasi manusia. Di situ disebutkan bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Bayangin, Tuhan gak peduli seberapa mentereng gelar kita atau seberapa gendut saldo di rekening bank kita. Fokus penilaian dari langit itu murni tertuju pada hati dan perbuatan kita.
Jadi bukankah sangat melelahkan dan sia-sia kalau hidup ini cuma dipakai buat ngejar pengakuan dari manusia yang pandangannya sangat terbatas? Lanjut ke bagian ketiga. Ini penting. Bahaya penyakit aji mumpung. Pernah dengar istilah aji mumpung? Ini adalah sikap di mana seseorang memanfaatkan sebuah kesempatan demi keuntungan pribadinya sendiri, entah itu buat mengamankan posisi atau mengeruk fasilitas duniawi. Dan ini adalah jebakan yang halus luar biasa. Kadang, kita mulai suatu pekerjaan, entah itu proyek sosial atau keagamaan, dengan niat yang murni. Tapi begitu di tengah jalan kecium ada aroma uang tambahan atau koneksi kekuasaan, niatnya pelan-pelan bergeser. Orang yang benar-benar ikhlas itu pasti sangat berhati-hati. Mereka akan bernavigasi dengan sangat jeli supaya amalnya nggak ternodai oleh sifat oportunis semacam ini. Sekarang di bagian keempat, mari kita lihat bukti sejarahnya. Keteladanan KH Ahmad Dahlan. KH Ahmad Dahlan ini adalah sosok yang benar-benar hidup tanpa butuh tepuk tangan dunia. Beliau mendirikan Muhammadiyah bukan buat cari panggung, tapi murni demi mengangkat derajat umat lewat pendidikan. Yang bikin kagum, alih-alih ambil untung dari sana, beliau malah sering nombok pakai harta pribadinya sendiri untuk mendanai sekolah-sekolah. Ada satu kisah legendaris yang jujur saja sangat membekas buat saya. Beliau pernah ngajarin surah Al-Ma'un diulang-ulang selama berbulan-bulan. Waktu murid-muridnya mulai protes kenapa materinya nggak maju-maju, beliau dengan tenang menjawab, apakah kalian sudah mengamalkannya? Beliau baru mau lanjut ke materi lain setelah murid-muridnya benar-benar turun ke jalan mencari orang miskin untuk dibantu. Ini bukti nyata ya, kalau keikhlasan beliau itu bukan cuma sebatas teori pengajian, tapi kekuatan pendorong yang sukses menciptakan transformasi sosial yang masif. Masuk ke bagian kelima, kesederhanaan KH.A.R. Fakhrudin. Nah, kalau Pak A.R. Fakhrudin ini adalah pimpinan Muhammadiyah yang paling lama menjabat. Bayangkan seberapa besar kekuasaan dan pengaruh yang beliau pegang saat itu. Tapi luar biasanya, beliau tetap mempertahankan gaya hidup yang sangat-sangat sederhana. Kenapa bisa begitu? Karena beliau secara aktif dan sadar menolak segala fasilitas yang berlebihan. Beliau tahu persis, kemewahan itu bisa pelan-pelan mengikis ketulusan niat di hati. Pak A.R. ini dakwahnya apa adanya, membumi, dekat banget sama masyarakat kecil, dan memperlakukan jabatannya murni sebagai amanah spiritual, bukan alat buat memperkaya diri. Kisah beliau ini ngasih kita ilustrasi indah, bahwa berada di puncak kekuasaan itu sama sekali bukan alasan untuk menggadaikan hati yang ikhlas. Dan akhirnya, bagian keenam, perjuangan sepanjang hayat. Ini poin yang harus banget kita garis bawahi. Keikhlasan itu bukan proyek semalam, yang kalau udah selesai, ya udah urusan kelar. Nggak bisa kita bilang, oke, hari ini saya udah ikhlas banget, beres deh. Sama sekali nggak. Ikhlas itu adalah perjuangan yang berlangsung seumur hidup kita. Setiap hari kita harus bertarung menjaga hati dari ria, dari rasa bangga diri, dan dari candu pujian orang. Tapi di balik perjuangan berat itu, ada hadiah indahnya. Semakin kita latih hati ini buat ikhlas, hidup kita justru bakal kerasa jauh lebih tenang. Kenapa? Karena kita nggak lagi sibuk ngegantungin kebahagiaan kita di atas penilaian manusia yang gampang berubah. Dari sumber materi yang kita bedah, ada satu doa yang sangat menyentuh hati dan pas banget buat kita jadikan pegangan. Mari kita resapi maknanya sejenak bersama-sama. Ya Allah, jadikanlah amal kami semuanya soleh. Jadikanlah seluruhnya ikhlas karenamu. Dan jangan engkau jadikan sedikit pun untuk selainmu. Sebuah permohonan yang tulus ya, agar setiap energi, keringat, dan waktu yang kita keluarkan di dunia ini tidak menguap sia-sia. Sebagai penutup dari paparan kita kali ini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan reflektif buat Anda. Sudahkah Anda meluruskan niat hari ini? Sebelum Anda beranjak dari sini untuk melanjutkan aktivitas, entah itu kembali bekerja, belajar, atau berinteraksi dengan keluarga, coba ambil waktu 5 detik saja. Tarik napas, lalu tanya ke diri Anda, sebenarnya, untuk siapa saya melakukan semua ini? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama di ulasan kali ini. Pastikan hati Anda tetap terjaga, dan sampai jumpa di paparan menarik kita selanjutnya.